Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Suratno, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Vicky Joy, mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 122206030. Kali ini saya akan membuat video rangkuman mengenai materi Cak Nur, Islam dan Hak Asasi Manusia. Di dalam Islam, manusia dianggap sebagai puncak ciptaan yang dimuliakan oleh Allah. Konsep ini terwujud dalam ayat suci Al-Quran seperti yang terdapat dalam surat At-Tin di ayat 4 dan sampai 6. Namun untuk memahami lebih rinci tentang hakikat manusia dalam Islam, mari kita tinjau nukta dasar kemanusiaan menurut Tokolis Majid. Yang pertama itu ada perjanjian primordial dengan Tuhan, di mana di dalam perjanjian primordial dengan Tuhan ini kita manusia itu mengakui Tuhan yang Maha Esa sebagai orientasi hidup. Yang kedua itu ada kelahiran dalam kesucian. Manusia dilahirkan dalam kesucian atau fitro dan dapat diharapkan tumbuh dalam kesucian tanpa pengaruh lingkungan yang merusak. Yang ketiga, kesucian dalam hati nurani. Kesucian itu bersemayam dalam hati nurani, mendorong manusia untuk senantiasa mencari kebenaran dan berbuat baik kepada sesama. Yang keempat, manusia sebagai makhluk lemah. Manusia diciptakan lemah dengan potensi untuk salah, namun juga diberi akal, agama, dan kewajiban untuk memilih jalan hidup yang lurus. Yang kelima itu ada pertanggungjawaban etis dan moral. Manusia adalah makhluk etis dan moral yang mana bertanggung jawab atas perbuatan baik buruknya di dunia ini dan di akhirat nanti. Yang keenam ada pertanggungjawaban di akhirat. Pertanggungjawaban di akhirat bersifat mutlak tanpa ada pembelaan atau solidaritas, memandang setiap individu sebagai entitas yang harus bertanggung jawab secara pribadi. Yang ketujuh ada hak dasar untuk memilih. Setiap individu ini memiliki hak dasar untuk memilih. Perilaku moral dan etisnya menjadi dasar bagi pertanggungjawaban moral dan kebahagiaan sejati. Dengan dasar-dasar ini, manusia dianggap sebagai puncak segala ciptaan Allah dan martabat dengan hak dan martabat yang tinggi. Nextnya itu ada hak asasi manusia dalam khutbah wadah atau pidato perpisahan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu ada prinsip persamaan manusia, di mana di dalam prinsip ini menegaskan kesetaraan manusia tanpa memandang faktor keturunan, bangsa, ataupun warna kulit. Yang kedua, kesucian nyawa, harta, dan kehormatan. Hidup, harta, dan kehormatan dianggap suci dan membahayakan salah satunya setara dengan membahayakan seluruh umat manusia. Yang ketiga ada pertanggungjawaban pribadi. Tak ada pelanggar hak sesama. Semua individu bertanggung jawab secara pribadi di hadapan Allah. Yang keempat, melawan penindasan dan eksploitasi. Tidak boleh ada penindasan, eksploitasi, ataupun riba, menjanjikan Islam sebagai agama yang menegakkan keadilan sosial. Yang kelima itu ada perlindungan terhadap wanita. Wanita dihargai sebagai makhluk yang lemah dan dengan hak dan kewajiban yang saling timbal balik dalam ikatan pernikahan. Dalam rangkuman ini dapat memberikan kita fondasi yang kokoh bagi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Islam, menghormati kehidupan, harta, dan kehormatan setiap individu. Yang terakhir itu wajib dicatat juga, itu penting bahwa konsep dasar kemanusiaan dalam Islam telah mempengaruhi pemikiran humanisme di Eropa Renaissance seperti yang tercermin dalam karya Giovanni Pico della Mirandola. Ajaran universitas dan egalitarisme dalam Islam menjadi landasan bagi perkembangan humanisme di Eropa Barat. Berikut hasil rangkuman saya dalam materi Cak Nur, Islam dan HAM. Mungkin kalau sedikit cerita atau komentar, hak asasi manusia itu sudah dipegang manusia dari sejak dia lahir, dari dia bayi hingga dia tumbuh dewasa, di mana
masing-masing itu sudah punya haknya masing-masing dan pastinya dilahirkan secara fitrah atau fitrah dalam keadaan suci. Jadi ketika kita menjalani hidup dari kecil sampai dewasa, kita harus saling menghargai satu sama lain tanpa harus pandang ras, suku, warna kulit ataupun tahta ya, terutama ya bagi yang lahir dengan keadaan yang kaya, berarti dia tidak boleh secara bebas menindas mereka yang lahir dalam keadaan kurang mampu, karena di ajaran Islam manusia itu dianggap setara, baik yang miskin maupun yang kaya, baik yang kulit putih, kulit hitam, semuanya setara di hadapan Allah. Berikut menurut pandangan saya dalam materi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.